di dalam hidupku itu aku mempunyai karya-karya yang bisa dinikmati oleh semua orang. Aku bisa bermanfaat, aku bisa memberikan karya, jangan pernah lelah untuk berkarya. Hari ini di studio ini aku lagi recording take vokal untuk salah satu single aku yang benar-benar ini referensi dari Mas Seno dan salah satu ini adalah penyanyi yang aku sukai, dan ternyata akhirnya aku bisa mendapatkan lagu ini gitu loh, karena belum ada pernah yang nge-remake kan lagu ini. Jadinya akhirnya aku wow, this is the first time untuk yang nge-remake lagu Biar Ku Simpan Rinduku. Yes, betul sekali. Itu aku dulu idola aku banget. Selain kan idolanya, pasti kalian memilih lagu remake lagu ini. Lagu ini karena apa ya? Karena aku ngerasa belum ada yang pernah remake lagu ini sama sekali. Jadi kenapa sih nggak mengeluarkan lagi lagu ini? Karena dari liriknya, dari intonasinya itu benar-benar bisa maju ke sosok-sosok yang lagi relate di zaman sekarang gitu. Kendalanya kalau kita lihat di studio ini rekaman. Kendalanya kalau untuk rekamannya aku harus beda dengan penyanyi terdahulunya Ten Novia Kolopaking ya. Jadi aku memang harus benar-benar mengeluarkan warna baru dari lagu ini. Jadi aku harus punya jiwa sendiri. Beban gitu sih, karena kan nanti Mas pasti akan ada dari koruptor itu kan istilahnya, kok lebih jelek, lebih bagus atau apa gitu, karena aku yang agak ini tapi nggak apa-apa lah, karena kan sesuatu itu harus dicoba. Kita kalau nggak berani mencoba, kita tidak akan pernah tahu kualitas kita di mana. Tapi apa yang membedakan dengan versi aslinya? Versi aslinya kan lebih ke agak ke rock dikit kan. Nah terus ini aku di sini diarahkan oleh Mas Seno, Mas Bowo sama Bambi Nur agar aku tidak menyanyi dengan versi seperti Novia Kolopaking gitu. Jadi agak ditahan dikit gitu. Jadi ada indahnya gitu katanya gitu. Lebih galau lagi? Lebih ke galau kayaknya, lebih menyayat hati. Gimana kalian membawa lagu yang galau itu, gimana sih cara menggali perasaannya gitu loh saat nyanyi gitu? Kalau aku sih dengan aku dengerin dulu. Terus tiba-tiba saat aku ngeliat ngedenger gitu, kok kayak masih ada sedikit senyum ya gitu loh. Jadi aku harus lebih masuk ke jiwanya tuh, bener-bener aku harus dalam. Karena kan kita kan kadang nyanyi juga nggak terasa dari yang sedih terus jadi senyum gitu kan, jadi kelihatan masih senyum gitu. Makanya aku ada sedikit pengulangan. Aku lebih baik mengulang lebih banyak daripada aku tidak mendapatkan feel-nya, soul-nya gitu. Jadi ya nggak masalah kalau ngulang berapa kali asal soul-nya dapat. Dari aransemen beda banget. Aransemennya indah banget. Kalau kata orang tuh wow gitu loh. Jadi benar-benar yang beda banget dari versi aslinya. Dan alhamdulillah Bambi Nur tahu banget apa yang aku pengenin dari lagu ini, musiknya bagaimana, vokal directornya juga Mas Bowo tahu banget aku harus kemana biar dapet feel-nya. Dan terutama dari Mas Seno juga jelas-jelas beliau benar-benar ingin menampakkan Asrilia the new singer yang bisa menyanyikan lagu. Lu nggak perlu rock, lu nggak perlu mengeluarkan suara tinggi banget. Di saat lu recording, kamu harus merasakan feel, kamu harus dapat, jiwa kamu harus dapat untuk menyanyikan salah satu lagu yang memang ini bener-bener lagu yang dalam banget, deeply banget. Single udah 8, 9, 10. Udah 10 ya? 10, udah 10. Nah, aku baru mencari, maksudnya sempat namanya ganti nama ya? Dan kabar. Aku tuh udah ganti nama udah berapa kali ya? LEEYA Lia, terus ada EKEY, terus terakhir ini adalah nama benar-benar anugerah dari dari Allah, terus benar-benar yang dikasih oleh kakek, nenek sama orang tua gitu loh. Iya, mengandung nama itu Asrilia itu mengandung nama tentang Dewi Sri sih sebenarnya. Semakin kamu tinggi gitu, semakin kamu merunduk gitu loh. Dan di saat kamu berada di tengah sebuah lingkungan itu, kamu bisa menghidupkan suasana. Istilahnya kan Dewi Sri itu kalau nggak ada padi kan orang kayak tidak mau makan gitu kan, nggak makan nggak apa gitu loh. Jadi kamu adalah sosok Dewi Sri yang bisa menghidupkan seluruh suasana, istilahnya kondisi seperti itu.
Kalau dari 10 lagu itu lagu cover atau memang ada lagu sendiri? Lagu sendiri itu ada 9 lagu sendiri. Yang satu adalah remake juga. Remake dari Mario Kacang yang dibawakan oleh Afgan. Tanggal 8 September pada harus datang launching album Asrilia. Berarti salah satu persiapannya juga. Persiapannya ini adalah bonus track dari Asrilia untuk semuanya. Kalian dikit dong, kan lagi rame masalah hak cipta. Yes. Ini gimana pengurusannya sendiri? Kalau aku tuh sebenarnya nggak mau ribet ya sebenarnya, karena kita udah bayar pencipta lagu, kita udah bayar publishing. Sebenarnya jangan pernah kita mencari-cari lah. Sebenarnya kita ini penyanyi sudah terbantukan banget oleh kafe, oleh hotel, oleh bandara, oleh teman-teman band gitu, anak-anak band yang menyanyikan lagu kita. Sebenarnya malah bersyukur karena apa? Ini adalah promo gratis sebenarnya yang berjalan. Dibanding kita promo-promo misalnya di mana TV atau apa radio, kan kita harus bayar. Kita harus pasti ada ads ya, istilahnya iklan gitu kan, istilahnya ads di TV, ads di radio. Tapi kalau di hotel, di ya department store atau apa itu wahana permainan dan lain-lain, kafe dan lain-lain, itu benar-benar sebenarnya itu adalah promo gratis. Harusnya kita bersyukur. Jangan sampai mereka memutar lagu dari luar. Harusnya kita bangga bahwa lagu kita dinyanyikan oleh anak-anak band, di setel juga, di play di department store, hotel dan lain-lain. Kasihan lah untuk para pengusaha kuliner yang punya resto, terus yang pengusaha hotel yang tiba-tiba ditagih oleh LMK, Mamiya, dan itu pun, dan alhamdulillah Bang Ari Lasso benar-benar menyuarakan suara penyanyi gitu loh, suara musisi yang memang benar-benar detail gitu loh, bahwa kita belum tentu dapat segitu gitu loh. Jadi makanya audit. Aku sih serahin ke Mas Seno juga ya, karena kan beliau yang menjembatani aku dengan pencipta lagunya, terus dengan publishingnya juga. Jadi aku dalam hal ini nggak pusing sih sebenarnya, karena udah dibantu sama Mas Seno, oke aja. Selagi memang teman-teman dari komposer juga merasa ini lagu, wah laguku dinyanyi lagi sama penyanyi setelah Novia Kopaking, harusnya berbangga juga gitu loh, bahwa oh ternyata lagu masih diinget ya gitu loh. Izin ke penyanyi sebelumnya atau gimana, ada soal gitu? Kalau ke Teh Novia Kopaking enggak sih, tapi malah lebih ke penciptanya ya, karena kan nggak mudah untuk bicara dengan pencipta lagu, karena kan mereka kadang juga siapa sih gitu kan, apa bisa bawain lagu gue gitu kan, istilahnya kayak gitu. Dan alhamdulillah Mas Seno kemarin dapat persetujuan dari komposernya sendiri. Harapannya aku tuh nggak pernah ekspektasi tinggi dalam segala karya-karyaku. Yang penting aku punya legacy. Di dalam hidupku itu aku mempunyai karya-karya yang bisa dinikmati oleh semua orang. Aku bisa bermanfaat, aku bisa memberikan karya, jangan pernah lelah untuk berkarya, karena itu legacy untuk kita semua. Jadi di saat kamu berada di titik sekarang sebagai musisi, kamu adalah entertainer sejati. Jangan pernah berharap kamu akan ekspektasi tinggi, wah aku harus booming. No, bukan itu. Tapi aku punya karya. Legacy itu yang utama. Karena selagi legacy itu ada, itu akan menjadi kenangan untuk anak cucu kita kelak. Okay. Gitu. Thank you. Thank you.